Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Samsudin SS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hubungan Industrial. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Septiani Kusumaningsih, mahasiswi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, jurusan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan semester 6. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah pertama, pengertian hubungan industrial. Kedua, faktor hubungan industrial, ciri-cirinya, serta norma yang berlaku dalam hubungan industrial. Secara umum, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Paiman J. Simanjuntak 2009, hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Stakeholders atau pemangku kepentingan. Setiap perusahaan tentu memiliki stakeholders. Contoh stakeholders perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Pemegang saham. 2. Para pekerja atau buruh. 3. Supplier. 4. Ada konsumen. 5. Perusahaan pengguna. 6. Ada masyarakat. Kemudian yang terakhir ada pemerintah. Di samping para stakeholder tersebut, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan 1. Para konsultan hubungan industrial dan atau pengacara. 2. Para arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi. 3. Hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Hubungan industrial berawal dari adanya hubungan kerja yang lebih bersifat individual antara pekerja dan pengusaha. Pengaturan hak dan kewajiban pekerja diatur melalui perjanjian kerja yang bersifat perorangan. Perjanjian kerja ini dilakukan pada saat penerimaan pekerja, antara lain memuat ketentuan mengenai waktu pengangkatan, persoalan masa percobaan, jabatan yang bersangkutan, gaji atau upah, fasilitas yang tersedia, tanggung jawab, uraian tugas, dan penempatan kerja. Di tingkat perusahaan, pekerja dan pengusaha adalah dua pelaku utama dalam kegiatan hubungan industrial. Tujuan akhir pengaturan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kedua tujuan ini saling berkaitan, tidak terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Norma-norma dalam hubungan industrial terdiri dari norma makro minimal dan makro kondisional. Makro minimal merupakan norma yang mengatur hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha serta pemerintah. Norma makro minimal bersumber dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Sedangkan norma makro kondisional merupakan norma yang bersumber dari perjanjian antara pemberi kerja dan para pekerja seperti peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Ciri-ciri hubungan industrial yaitu 1. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. 3. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. 4. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Lembaga kerjasama ada 2, yaitu lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama bipartit merupakan lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja dan berada di tingkat perusahaan. Lembaga kerjasama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di sebuah perusahaan. Lembaga ini wajib dibentuk oleh perusahaan yang telah memiliki pekerja lebih dari 50 orang, atau jika tidak, maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Lembaga kerjasama tripartit merupakan lembaga kerjasama yang terdiri dari organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Lembaga ini berperan sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah. Bahkan melalui lembaga ini dapat juga dimanfaatkan untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Hubungan bipartit dan tripartit yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan.
yang anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Sedangkan tripartit yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi hubungan industrial pada pertemuan video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang sudah menonton video presentasi saya dengan baik dan seksama. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaian yang saya bawakan. Akhir kata, semoga kita dapat berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.